يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك أفضل سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور الأيمان مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد حسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Majelis Nur Hidayah, Majelis Nur Hidayah yang dimuliakan Allah Ta'ala, beserta segenap sahabat dimanapun antum berada yang sedang menyaksikan tayangan saya saat ini. Alhamdulillah pada hari ini menjelang berbuka menjelang maghrib, kita bisa duduk bersama, cari ilmu, silaturahim, mudah-mudahan terima oleh Allah Ta'ala. Ya, qabul. Inti daripada amal itu adalah diterima. Jadi amal kalau enggak diterima ya sia-sia. Ya, intinya amal diterima. Makanya orang-orang soleh terdahulu fokusnya itu adalah selalu memikirkan amalnya diterima atau tidak. Ya, bukan sekedar bagusnya dan banyaknya, tetapi diterima atau tidak. Itu fokusnya orang-orang soleh. Karena itulah beliau-beliau selalu waspada, tidak pernah merasa orang hebat, tidak pernah merasa sudah banyak amal, tidak pernah merasa sudah banyak berbuat, tapi selalu pengen berbuat. Kenapa begitu? Karena tidak tahu amal mana nanti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita harus prasangka baik, meskipun kita harus percaya diri, insya Allah amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya diri itu harus, tapi kalau nggak ada sadar diri jadinya sombong nanti. Ya, percaya diri, kalau nggak ada sadar diri nanti sombong. Kita ini harus sadar diri kalau kita itu manusia. Ya, manusia itu tempat pertempuran antara setan, iblis, malaikat, hawa, nafsu. Yang tentunya dalam pertempuran itu ada yang menang dan ada yang kalah. Sementara musuhnya enggak kelihatan, bahkan tinggal di tubuh manusia. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia, di aliran darah manusia. Kita tidur, setannya enggak tidur. Saya belum ketemu riwayat setan tidur. Kita tidur, setan yang tugas sama kita enggak tidur, sif-sifan dia ganti nih, kita gantiin. Tapi kitanya tidur. Kalau kita melek saja bisa digoda setan, apalagi kita lagi tidur. Nah, karena itu orang-orang soleh enggak pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Karena enggak tahu mana amal yang diterima, enggak ngerti. Maka ketika bertemu dengan orang lain, itu sikap di hatinya adalah dia lebih baik dari saya. Dia lebih baik dari saya. Enggak pernah ngomong saya lebih baik dari dia. Pernah ditanya, bagaimana Anda bisa merasa orang yang Anda temui meskipun seorang pemabuk sekalipun, Anda merasa pemabuk itu lebih hebat dari Anda? Agak ekstrim contohnya ya. Ketemu pemabuk, bisa ngomong pemabuk ini lebih hebat dari saya. Tapi enggak ngomong sama pemabuknya loh ya, kamu lebih hebat dari saya, enggak, jangan salah. Ini di hati ya, di hati. Pemabuk ini lebih hebat dari saya, di hati. Ditanya sama murid-muridnya, gimana kita bisa bersikap seperti itu? Biar hatinya bisa begitu, jelas lihat orang ini mabuk kok bisa lebih hebat.
Tapi kita nggak boleh ngomong sama pemabuk, pemabuk kamu lebih hebat dari saya. Nanti pemabuknya lupa diri. Dia merasa perbuatan mabuknya benar, salah. Mabuk itu dosa besar, ya dosa besar. Tapi untuk diri kita biar nggak sombong, ketemu siapapun kita harus ngomong dia lebih hebat dari saya. Ya, dia lebih hebat dari saya. Maka saat ditanya ini ulama, kok bisa hatimu seperti itu? Jawabannya sederhana, iya. Maksiat dia yang saya tahu cuma satu, mabuk. Ya, maksiat dia yang saya tahu cuma satu, mabuk. Ini hitung-hitungan matematika ya. Maksiat dia cuma satu, mabuk. Lah kalau maksiat saya lebih tahu. Ya, maksiat saya lebih tahu. Jumlahnya lebih banyak daripada maksiatnya dia. Sementara dia nggak tahu maksiat saya. Saya yang tahu maksiat saya. Nah itulah katakan orang oleh itu sadar diri, diri, kaya diri tapi sadar. Nggak pernah sombong, nggak pernah merendahkan orang lain. Hatinya seperti itu. Tapi ketika bertugas amar ma'ruf nahi munkar ya ngomong, nggak boleh itu mabuk, haram itu mabuk. Gak boleh itu judi, haram itu judi, tapi gak pernah merendahkan orang lain. Ikhwani rahimakumullah, tidak terasa ini hari ke-8 ya. Hari ke-8 kita masuk bulan suci Ramadan. Kemarin ke-7 ya, ini ke-8. Hari ke-8 Ramadan berlalu, cuman tahu-tahu sudah ke-8. Ya, mudah-mudahan diterima, makbul ya. Harapannya itu. Ciri-ciri tanda-tanda kiamat banyak. Tanda-tanda kiamat akan banyak. Satunya adalah perjalanan waktu 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sesaat. Rasanya seperti itu. Nah ini sepekan udah seperti sehari ya. Baru kemarin kita Jumat malam Sabtu nunggu hasil sidang itsbat. Tiba-tiba sekarang sudah mau masuk berbuka yang ke-8. Cepatnya luar biasa. Nah, karena itu jangan menganggap nanti Ramadan masih ada 22 hari. Ramadan masih ada 21 hari. Jangan ngomong begitu. Bisa jadi besok kita udah ngomong, ya Allah, besok hari raya. Maksudnya enggak terasa ya, enggak terasa ya. Tiba-tiba besok hari raya. Karena itulah la tuakhir amal al-yawm ilal ghad. Jangan tunda pekerjaan hari ini, dikerjakannya besok saja. Untuk amal soleh dan tunda. Yang baik jangan ditunda-tunda. Karena besok itu dalam perjalanan seorang hamba Allah, besok itu kata yang tidak ada. Ya, besok itu tidak ada. Kemarin sudah hilang. Kemarin sudah hilang. Besok tidak ada karena kita nggak ngerti besok kita ada atau tidak. Jadi konsepnya besok itu tidak ada. Kemarin sudah hilang, nggak usah dibahas. Yang kemarin nggak usah dibahas. Yang ada sekarang. Yang ada saat ini. Ya saat inilah saatnya amal. Jangan ngomong ya besok saya mau sedekah. Nanti kalau udah kaya mau sedekah. Ya nanti kalau udah kaya saya mau sedekah. Nanti kalau udah sehat saya mau amal soleh. Nanti. Sedekah nggak nunggu kaya. Karena sedekah bukan miliknya orang kaya. Sedekah itu miliknya setiap umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ngasih pahala bukan besaran dari sedekahnya, tapi semangat dan mental sedekahnya. Kadang ada orang yang kaya raya, sedekahnya cuma 1%. Berarti banyak atau sedikit? Sedikit meskipun angkanya besar, sedekahnya 10 M, besar itu, besar. Tapi cuma 1% dari hartanya, sedikit dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pandangan manusia, pandangannya Allah. Tapi ada orang yang nggak punya apa-apa, sedekahnya dia 100.000, dicek ternyata uangnya hari itu hanya 110.000, sedekahnya 100.000, ya Allah kasih pahala ini luar biasa. Contoh, nah ini boleh kasih contoh.
nyantai ya. Saya nanti izin, saya udah ngomong sama panitia, saya nggak ikut berbuka di sini karena saya harus melanjutkan perjalanan ya. Saya ada janjian sama anak saya dari Solo ikut, lagi saya titipkan teman saya. Nah, saya ada janjian sama anak saya. Menyenangkan anak bagian daripada iman, betul ya? Ada bagian nanti menyenangkan anak. Maka nanti sebelum maghrib saya izin jalan. Tapi maghrib masih lama, masih jauh. Ya, maghrib masih lama. Maka nggak usah mikir yang nanti, mikir yang sekarang. Nikmati sekarang. Nanti tiba-tiba maghrib. Seperti tadi pagi ya, tiba-tiba sore. Menikmati apa? Tidur apa? Kalau menikmati tidur, tiba-tiba Ikhwani rahimakumullah. Panutan kita kan Nabi Muhammad SAW. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Buat kalian sudah cukup, sudah ada semuanya dalam diri Nabi Muhammad SAW itu suri teladan yang terbaik, contoh yang terbaik sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tapi hanya liman kana yarjullah, orang-orang yang berharap Allah dan hari akhir, itu yang akan bisa mengambil suri teladan Nabi Muhammad SAW. Itu yang akan menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah pembimbingnya, panutannya, contohnya, imamnya, dan seterusnya. Tapi kalau yang nggak mengharapkan Allah, nggak mengharapkan hari akhir, dikasih contoh, ikuti Nabi, dia akan mikir, wah nggak bisa, saya ikut yang lain saja. Karena nggak iman, karena nggak iman, nggak berharap sama Allah, nggak berharap hari akhir. Ada orang yang beriman, tapi dia nggak berharap pahala. Wah ini kalau ikut cara Nabi repot saya nanti. Dalam kepalanya seperti itu ya, imannya masih tipis, harapannya sama akhirat masih kecil. Tapi buat orang-orang yang udah imannya gede, percaya penuh pada Nabi Muhammad SAW, harapannya akhirat luar biasa, maka gak butuh yang lain. Saya cukup mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya kalau dipikir secara ilmiah memang betul, ilmiah ya. Kalau kita pandai, pandai, manusia yang sudah pernah menembus 7 lapis langit. Sekarang ini ahli-ahli cuman bisanya geger, akan ke Mars geger, teori maksudnya, sekedar teori. Belum ada yang nyampe ke sana. Ya, belum ada yang nyampe ke sana. Nabi kita Muhammad SAW bukan teori. Sudah nyampe ke ujungnya jagat raya. Planet Mars dan kawan-kawan itu masih di bawah langit pertama, Nabi kita Muhammad SAW udah nembus 7 lapis langit sampai ujungnya jagat raya, sampai Sidratul Muntaha. Ya ujungnya jagat raya. Kemudian kembali ke bumi. Gak pernah buat pengumuman siapa yang ingin pindah ke planet Mars, siapa yang ingin pindah ke planet Jupiter, siapa yang pengen masuk surga. Pindahnya jelas, pindah jannah aja sekalian ya. Umur ini cuma 60-70 tahun, umur kita tuh hanya 60 sampai 70 tahun rata-rata. Diajak Nabi Muhammad SAW untuk mikir bagaimana nanti kamu pindah ke surga, jangan pindah ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka satu contoh ini insya Allah jadi pelajaran yang baik buat saya dan antum semua. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu tidak mengajarkan umatnya untuk memaksakan diri. Ana wa khiyar ummati bur'an minatakalluf. Aku dan umatku yang terbaik tidak suka memaksakan diri. Nah ini panduan secara umum. Maksudnya kalau kita memimpin ya tidak boleh ambil standar tertinggi. Ya, pemimpin itu harus ngambil stand yang paling bisa diikuti orang banyak. Yang paling bisa diikuti orang, nggak boleh ngukur pakai dirinya sendiri. Tapi kalau ada yang mampu seperti dirinya, nggak apa-apa. Ya, nggak jadi masalah. Maka Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengatakan puasa yang terbaik buat tiap hari.
Tapi puasa yang terbaik adalah puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi Rasul mengajarkannya apa? Puasalah 1 bulan 3 hari. Puasalah di hari Kamis. Ya, puasa di hari Senin. Atau puasa Kamis. Lanjut puasa 3 hari dalam 1 bulan. Pangkat yang tertinggi itu enggak kan? Ya, enggak disuruhkan. Umatku, puasalah kalian puasa Daud. Enggak ada seruan kenceng dari Nabi Muhammad SAW. Karena ini enggak semua orang mampu. Tapi dikasih puasa 3 hari pahalanya seperti puasa 1 bulan. Nah, ini model seperti kita ambil yang ini. Ya, ambil yang ini enak. Kasih ringan sama Nabi Muhammad SAW, cuman pahalanya tidak kalah dengan yang lain. Paket hemat. Ya, paket hemat. Sesuaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nggak pernah memaksakan diri. Kita tahu manusia yang paling berani siapa? Yang paling berani Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lebih berani dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Pemberani itu kan itu namanya. Ya, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Kalau kita jujur, nggak punya duit masih takut. Ya, uangnya saldonya minus, ketakutan luar biasa. Masih banyak kita takut. Ya, masih banyak kita takut. Tidak paham kita ini kalau yang harusnya ditakuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ngerti kita. Ketakutan pada makhluk itu luar biasa. Takut sama Allah itu ketakutan yang seharusnya dimiliki manusia. Nabi kita Muhammad SAW yang ditakuti hanya Allah, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada Nabi takut meninggal dunia, nggak ada. Nabi takut kehilangan harta, nggak ada. Nabi takut kehilangan keluarga, nggak ada. Nabi takut kehilangan nama, nggak ada. Yang ditakuti kalau kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi SAW yang super berani luar biasa, paling berani, nggak pernah ngajari umatnya untuk tahawur alias ngawur. Ya, tahawur ini sikap ngawur kalau dalam bahasa Jawa ya, tahawur, ngawur. Semua disesuaikan. Contoh hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrah itu kan meninggalkan Mekah saat itu sebagai tempat orang-orang kafir, pindah ke Madinah agar bisa ibadah. Kalau hijrahnya terang-terangan, ditangkap, dihajar. Ya, ditangkap, dihajar. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan, hei umatku, jangan jadi penakut. Ayo hijrah terang-terangan. Ditangkap, dihajar, gak jadi masalah. Kalau meninggal nanti syuhada. Pernah Nabi ngajarin begitu? Gak ada. Ya, tidak diajarkan seperti itu. Ya, diajarkannya bagaimana? Nabi kita Muhammad SAW hijrahnya sembunyi. Kemudian cari tenaga ahli untuk mengatur biar tidak ketahuan. Bahkan yang disewa itu orang musyrik. Yang disewa bukan muslim. Orang kafir musyrik disewa oleh Nabi Muhammad SAW, dibayar. Ya, untuk apa? Untuk mengatur rute perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya diatur. Yang ngatur siapa? Orang musyrik, dibayar profesional oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi juga mengajarkan kerjasama dengan non muslim tidak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Pure business ya. Murni bisnis, tidak melanggar aturan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW tidak langsung pergi, sembunyi dulu di Mekah, di Gua. Ya, sembunyi dulu. Pertanyaan saya, emang Nabi takut? Enggak takut. Tapi kalau Nabi hijrahnya seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar itu kalau hijrah bagaimana? Siang hari terang-terangan menghunuskan pedang. Siapa yang pengen istri dijanda, siapa yang ingin istrinya jadi janda, hadang saya. Coba kalau di SAW hijrahnya begitu.
keluar menghunuskan pedang. Umatnya semua harus ikut. Nah, penakut-penakut seperti saya dan antum nanti bagiannya di mana itu? Kita ini kan masih al-penakutu. Ya, masih banyak takut sama makhluk. Nasibnya bagaimana? Yang masih punya rasa takut. Nabi kita Muhammad SAW memikirkan standar umatnya yang paling lemah. Sehingga yang lemah bisa ikut. Dan ikutnya ikut yang terbaik, ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Sayyidina Umar tidak baik, beliau sangat baik dan diapresiasi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk menyenangkan umatnya yang lemah-lemah model seperti kita, Nabi turunkan ya posisi. Dah, saya sembunyi-sembunyi biar kalian nanti pangkatnya sama seperti saya. Shallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Itu baru namanya pemimpin. Sehingga yang atas bisa turun, yang bawah bisa naik. Ibaratnya konvoi. Ya, nyantai baru 21 menit. Ya, dan tidak ada minuman di sini. 21 menit saya nggak dikasih minum. Ya puasa soalnya ya. Puasa. Kita sama-sama haus. Cuman bedanya antum diam, saya ngomong. Cuman beda. Nah, kalau misal konvoi dikawal sama patwal resmi, ya, patwal resmi lewat jalan tol demi keselamatan, karena ini mungkin konvoi mobil A lagi promo, mereknya A dari satu platform mobil misalnya ya, ada 50 mobil jalan, 50 mobil jalan. Kebetulan patwalnya ini mobilnya punya kecepatan sangat tinggi. Sementara yang di patwal ini mobilnya nggak bisa lebih dari 180 misal ya, nggak bisa lebih dari 180. Patwalnya dia kecepatannya 250, yang belakang bisa ikut nggak? Nggak bisa, ketinggalan, hilang, nggak dikawal namanya ditinggal. Makanya standarnya pengawalan di kepolisian yang saya kalau nggak salah tahu, cuman saya dengar itu standarnya 80 km per jam. Sehingga yang pelan masih bisa nyusul, yang cepat bisa ngurangi kecepatan. Semuanya bisa bareng. Itulah prinsip dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh menang sendiri. Oh, saya ini orang hebat, oh ya saya maunya begini. Gak boleh begitu. Makanya kalau sholat di masjid, jadi imam harus bijaksana. Kalau masjidnya masjid umum ya, masjid umum, gak boleh kita mau kuat-kuatan. Saya hafal 30 juz, jadi saya terawihnya mau sholatnya setiap rokaat nanti adalah 1 juz setiap rokaat. Jadi 2 hari sekali hatam Al-Quran dalam sholat terawih. Masya Allah, imamnya, makmumnya buyar, pindah masjid ya, pindah masjid. Akhirnya masjidnya sepi, nggak makmur, nggak boleh. Kecuali memang satu kampung kesepakatan, satu kampung ahli Quran semua. Kami ini mayoritas ahli Quran, buat masjid, memang yang buat masjid ahli Quran, nanti terawihnya begitu boleh. Nah, yang nggak bisa ngikut biar pindah ke masjid yang lain. Itu dalam syariat boleh. Seperti di pondok pesantren, ya di pondok pesantren itu memang dibuat untuk santri, terawihnya mau 20 rakaat semalam khatam Al-Quran, boleh. Jadi yang lain Pak udah paham, oh kalau di situ memang semalam khatam Al-Quran, yang lain ke situ untuk ikut. Kalau santrinya dididik memang harus mampu. Yang tidak mampu sudah dibuatkan nanti golongan kurang mampu sholat sampai subuh, ya sholatnya sampai tengah malam. Nanti imamnya beda, boleh. Tapi kalau masjid umum nggak boleh, kita harus sesuaikan dengan kondisi orang lain. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika sholat dengar ada bayi nangis, apa Nabi mengatakan? Silakan nangis sampai capek, saya lagi ngadep Allah, apa begitu? Tidak.
Silahkan ibunya bingung tentang bayinya, cuman satu orang, jangan ganggu orang banyak. Apa begitu? Tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW meringankan sholatnya. Meringankan sholatnya artinya apa? Bacaannya dibuat pendek, bukan tergesa-gesa. Jangan salah, jangan dianggap Nabi sholatnya tergesa-gesa. Meringankan sholat itu tetap berdiri dengan tumak nina, rukuknya tumak nina, iktidalnya tumak nina, sujudnya tumak nina, duduk di antara dua sujud tumak nina, semuanya tenang. Hanya saja bacaan suratnya diambil yang pendek. Kenapa? Biar ibunya sholatnya khusyuk. Ibunya paham, oh cuman sebentar kok ini, sehingga sholatnya khusyuk. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak menang sendiri. Kalau mau menang sendiri, nggak ada yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau urusan untuk menang sendiri, Nabi sholatnya di rumah. Ya, Nabi sholatnya di rumah. Hatta tawarramat qadamah. Begitu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu sholat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Ya, alhamdulillah kita sholat kan belum pernah sampai kaki bengkak. Sekian puluh tahun. Nabi Muhammad SAW sholat malam sampai kakinya bengkak. Pertanyaan saya, berarti kira-kira berdirinya berapa jam itu tiap malam? Kalau cuma 1 jam kan nggak bengkak ya. Berdirinya itu berjam-jam. Ya pernah ada sepupu Nabi Muhammad SAW yang coba-coba ikut. Coba-coba ikut kaget, ternyata nggak berhenti-berhenti. Nah, dikira habis 1 surat berhenti, ternyata nggak berhenti, tapi udah lanjut masuk. Ya udah lanjut masuk, nggak mungkin dibatalin. Karena itu di rumah Nabi Muhammad SAW. Yang untuk sendiri nggak ada orang lain, silahkan ambil posisi yang tertinggi. Tapi kalau untuk orang banyak, ambil posisi yang orang lain bisa ikut. Begitu dalam kita khutbah Jumat, begitu kalau kita ngimami tarawih, kita ngimami sholat 5 waktu, begitu kalau kita sedang berada di masyarakat, mau membuat satu kegiatan, biar semua orang bisa ikut, guyub rukun nanti jadinya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ngasih porsi untuk orang-orang istimewa, boleh ambil posisi yang tinggi seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sedekahnya semua hartanya. Mau berangkat hijrah, istri sama anaknya nggak ditinggalin harta sama sekali. Semuanya dibawa berangkat hijrah. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Nah, ditinggalkan iman sama Allah dan Rasulnya. Jangan ditiru nanti para suami ini. Masya Allah, anak istrinya nggak dikasih nafkah, terus ngomong sama anak istrinya, tiru Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tiru Sayyidina Abu Bakar. Uangnya semua saya sedekahkan ke pesantren, saya sedekahkan ke masjid untuk akhirat kalian ini. Ini demi akhirat kalian, semua hartanya sedekahkan ke masjid untuk akhirat kalian. Kadang-kadang ada kita oknum-oknum yang tidak jelas ngomong gitu juga kita ini. Sedekahkan untuk akhirat seluruh hartamu, biar bahagia di akhirat. Nanti dulu. Ya, itu kalau serumah udah seperti keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak apa-apa. Sayyidina Abu Bakar begitu karena seluruh keluarganya seperti itu. Dibuktikan kakeknya Sayyidatuna Aisyah, akahnya Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah. Ya, sidak kondisi anak cucunya dan menantunya ya. Sidak kondisi cucunya dan menantunya karena dengar anaknya berangkat ke Madinah. Paham betul watak anaknya, pasti nggak ada yang ditinggalkan buat keluarganya ini. Nah, ternyata anak-anaknya juga paham, wah ini kakek sidak ini, kalau ketahuan nanti nggak enak ini. Ayah ini pejuang luar biasa, kami juga rela, kami pejuang. Ya anaknya juga nggak pamer, oh kami alhamdulillah sanggup sabar, kami punya Allah dan Rasulnya, nggak begitu. Datang nih sang kakek, nanya, ayah kalian ninggalin apa buat kalian? Dijawab, banyak harta. Apa? Tuh, di tempat penyimpanan emas masih banyak emas. Mana? Nah, kebetulan ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu kan rabun, mendekati tunanetra. Digandeng sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, ditunjukkan kotak penyimpanan harta. Ini
Di situ udah siasat nih, Sayyidatuna Asma, Sayyidatuna Aisyah, anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar beserta istrinya udah sepakat. Ya, taruh saja di kotak penyimpanan itu batu dibungkus. Ya, batu dibungkus, kan nggak bisa mengenalin karena nggak kelihatan. Jadi dipegang ini, oh ya sudah, kalau begitu bagus bapakmu. Nah ini suami, istri, anak semua kompak hidup untuk Allah dan Rasulnya. Tidak ada keluh kesah. Nah, kalau begini, ini memang ranking tertinggi, boleh. Tapi nggak pernah keluarganya teriak-teriak ngomong kami ini lillahi ta'ala. Yang kami pikirkan adalah ridhonya Allah Ta'ala. Nggak ada, silent itu. Nggak ada orang tahu, nggak diumumkan. Dan ciri-cirinya nggak ada keluh kesah. Gimana ini sekarang? Besok makan apa? Oh, karena udah percaya sama Allah, full kok masih keluh kesah. Ini kan hal-hal yang sangat salah. Maka peristiwa yang lain, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang disedekahkan 50% hartanya. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, ini kamu sedekah sekian banyak, keluargamu kamu tinggalkan apa? Ada ya Rasulullah, 50% masih ada buat keluarga saya. Dipuji juga oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, setiap orang punya porsi. Maka kalau ada orang yang ambil porsi tinggi dengan benar, jangan dibilang ngawur. Ya, itu memang orang hebat. Tapi kalau orang yang ngambil porsi tinggi untuk pribadinya, melupakan keluarganya, itu al-ngawuru, itu ngawur, nggak boleh. Ya nggak boleh. Sholat sepanjang malam, istrinya nggak pernah ditemenin tidur. Ya nggak boleh. Ya, ibadah sepanjang hari, anaknya nggak pernah diajak bermain. Nabi Muhammad SAW cucunya aja masih diajak bermain. Ada waktu untuk keluarga, waktu untuk istri, waktu untuk suami, waktu untuk anak. Istri ngaji terus, Ramadan waktunya baca Al-Quran, istri yang ngaji terus. Ya, lupa waktunya untuk duduk pijetin suami misalnya. Suaminya minta tolong pijitin, jawabannya Ramadan yang dipikir cuma pijit aja. Baca Al-Quran, Masya Allah ini istri yang kebanyakan ngaji mungkin ya. Sampai lupa sama kewajiban pada suami. Ini mijit suaminya beberapa menit itu mungkin pahalanya mengalahkan bacaan Al-Qurannya. Ngajinya dia tadi. Ada waktunya ngaji didukung sama suami, ada waktunya masak didukung sama suami, ada waktunya dia itu aktivitas silaturahim sama keluarga didukung sama suami, ada waktunya duduk sama anak didukung sama suami, ada waktunya duduk sama suami, tentunya didukung sama suami. Mau cerita saya kasih prolognya panjang ya. Ya biar nanti sesuai dengan yang saya harapkan untuk dipahami. Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu. Ya kedatangan tamu. Namanya juga Nabi Muhammad SAW ya, tentunya tamunya banyak. Nah ada tamu itu yang stay, tinggal, ada yang datang langsung pulang, atau datang kemudian udah punya tempat untuk bermalam. Dan tamunya dari luar negeri, dari luar kota. Salah satu tamu datang, kebetulan mau disuguhi makan malam dan mau disiapkan tempat untuk istirahat. Biasanya itu nanti istirahatnya kalau nggak di serambi masjid, ya di rumah sahabat. Di rumah sahabat istirahatnya. Tapi kalau makan malam itu Nabi yang servis, Nabi Muhammad SAW. Tapi hari itu Rasulullah SAW panggil sahabat, tolong ketuk pintu rumah saya, ke rumah istri-istri Nabi itu satu demi satu diketuk. Mintakan makan buat tamu saya nanti malam. Sahabat tadi datang berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, udah saya ketuk semua, tidak ada, yang ada cuma air. Jadi antum, kita ini jangan sok menderita. Saya nggak punya apa-apa. Nabimu itu loh, istrinya nggak ada yang punya makanan, cuma air. Kita ada air, ada makan, ada roti, masih bilang nggak punya apa-apa. Ini kan kufur nikmat yang luar. Nabi Muhammad SAW
Di rumahnya hanya ada air. Nyantai saja kok istrinya, nggak ada yang laporan sama Nabi. Gimana ini? Antum ini kan Nabi, masa di rumah nggak ada makanan buat istri? Ya, yang dipikirkan cuma dakwah, istrinya nggak dipikirkan. Nah ini kan orang-orang yang oknum-oknum istri yang nggak jelas itu. Suka ngomong seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Istri Nabi semuanya ummahat, ibunya orang beriman. Wa azwaju ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang yang beriman. Iman yang tingginya luar biasa. Sehingga kalau nggak punya makan, ya puasa, santai aja. Minum air biasa, nggak jadi masalah. Mempunyai Nabi kok. Kalau katanya anak muda hidup bersamamu, walau tidur di kolong jembatan, aku siap melakukan. Walau makan seadanya, aku siap menjadi teman sepanjang masa, kata anak muda. Begitu menikah, sehari nggak ada makanan, teriakan terjadi di setiap lorong. Suami macam apa? Suami macam apa? Kalau istri-istri Nabi Muhammad SAW, suaminya itu Nabi, dicintai dan Nabi. Jadi punya kamu wahai Nabi SAW, udah kenyang, udah kenyang. Mungkin istri kita lihat kita tambah lapar kali ya. Tambah lapar karena memang kita mungkin ya perilakunya enggak menyenangkan. Kalau perilaku kita menyenangkan, menenteramkan, lihat itu kan ya seneng itu istri-istri itu ya. Ibu-ibu di rumah itu akan senang melihat suaminya masing-masing. Nah, enggak ada makanan. Setelah enggak ada makanan dilaporin seperti itu, Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kepada tamunya, kasus ini ya. Nabi enggak ngomong sama tamunya, maaf ya, saya enggak punya makanan. Jadi malam ini saya enggak bisa jamu kamu. Ya, silahkan kamu cari makan sendiri. Enggak ada. Karena perintahnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Suruh muliakan tamu, betul? Ya, saya ngelirik ke sini, lihat jam. Ya, itu teknik kalau ceramah. Kamu kalau ceramah pengen tahu jam berapa gitu ya, cari informasi dari sekitarnya. Ya, cara lihat sini, gimana kabarnya? Baik, padahal kita lihat jamnya itu. Ya, lihat jam. Itu teknik, sangat ngajarin nih teman-teman nih, biar paham teknik. Iya, paham teknik. Jadi nggak usah tanya jam berapa, nggak usah, lihat nyantai ya. Ini banyak yang pakai jam tangan gitu kan, tinggal dilirik yang kelihatan jelas ya sudah ya. Kalau kurang jelas ya kita lihat gini tapi orangnya yang dilihat. Nah begitu, itu teknik. Lanjut, nah, ini termasuk teknik ceramah, namanya intermezzo, belok dikit ya biar tidak jenuh, biar fase otaknya berhenti mencerna dulu ya, dulu. Karena saya udah bicara 38 menit 16 detik. Lama atau sebentar itu? Puasa-puasa loh ini. Lama atau sebentar? Lama ya. Walaupun di dalam teriak sebentar. Ya, tapi waktu sudah cukup lah lama. Tak apa-apa, lanjut dulu. Karena belum selesai saya ngomong. Nanti kalau udah waktunya selesai, saya akan selesai. Insyaallah barokah manfaat. Ya, untuk santri-santri Ramadan di Masjid Ar-Raudhah, ya mohon maaf saya sore ini ada di Jakarta. Antum sedang menyaksikan. Silakan disimak baik-baik, insyaallah barokah. Nah, kasus yang satu ini Nabi SAW tidak mempersilahkan tamunya cari makan. Tapi masalahnya ada tamu belum makan, harus diselesaikan. Nah untuk menyelesaikan Nabi Muhammad SAW tidak ngomong, mohon maaf saya nggak punya makan ya, jadi dimaklumi ya malam ini nggak bisa ngasih makan. Enggak, Nabi Muhammad SAW meletakkan diri menjadi pelayan untuk umatnya. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka semua. Maka Rasulullah SAW berjuang mencarikan makan untuk tamunya. Caranya bagaimana? Ya minta tolong sama sahabat. Memang nggak punya, ya memang nggak ada. Jadi kalau nggak ada minta tolong itu bukan hal yang tabu. Kalau memang tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, ya tidak
tabu, jangan dikatakan tabu. Ngapain minta tolong sama orang lain? Kok memaksakan diri sampai minta tolong sama orang? Minta tolongnya untuk apa dan untuk siapa? Ya kalau untuk kepentingannya Allah dan Rasulnya, contoh tetangga sakit, mau operasi, nggak punya duit. Kita juga nggak punya duit, tapi kita punya teman-teman yang punya duit. Kita ngemis sama teman-teman kita. Saya minta uangnya buat bantu tetangga saya. Kita jadi pengemis. Itu bukan pengemis, itu pejuang. Yaitu pejuang. Dia mau bantu orang lain. Ini suatu sikap yang mulia, bukan yang tabu atau hina. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ngomong sama sahabatnya, siapa di antara kalian yang malam hari ini bisa menjamu tamu saya? Betul? Siapa di antara kalian yang malam hari ini bisa menjamu tamu saya? Kalau bahasanya saya buat bahasa bebas, lagi nggak ada makanan nih saya. Kalian punya makanan enggak? Tolong tamu saya dijamu. Iya, ini kalau dibuat terjemahan bebas bahasa gaul. Tapi kalau bahasa bakunya, siapa yang malam hari ini bisa menjamu tamu saya? Sahabat saling melihat satu dengan yang lain. Kenapa? Sama-sama nggak punya makan. Sama-sama nggak punya makan. Karena saya itu lagi duduk bersama, memang yang lagi ada itu sahabat-sahabat yang kebetulan sama-sama nggak punya makan. Nah, tiba-tiba ada satu sahabat yang terkenal al-fakir, kondisi ekonomi super mepet. Ya super mepet, angkat tangan. Saya wahai Nabi Muhammad SAW. Saya sama Rasul bawa tamunya ke rumahmu. Biar makan. Wah. Lah sahabat yang lain heran. Lah ini kan orang pas-pasan ini kok berani ambil ya. Berani ambil. Ternyata ketika dia ngomong seperti itu, dia juga paham di rumahnya nggak ada makanan. Wah ini al-nekatu ya. Luar biasa. Yang penting jamu tamu Nabi. Begitu di kepalanya. Saya menyelesaikan urusannya Nabi Muhammad SAW. Biar tamunya Rasul ini terurus, biar saya, jangan Nabi yang repot. Ini kan keren tuh sahabat. Meskipun nggak punya duit. Ya mungkin kalau dalam sudut lain ada yang komentari, orang kok maksakan diri. Tahu nggak mampu kok maksakan diri. Ini beda, ini namanya orang yang memang jiwanya luar biasa. Nggak ada yang terpaksa, satu keluarga sama, dibuktikan di kisah ini. Satu keluarga sama. Jadi jangan praktekkan cerita ini kalau memang keluarga Anda belum terkondisikan. Tuh kadang-kadang tuh satu hadis disampaikan tapi nggak dijelaskan, sehingga suami mengamalkan sampai rumah, perang rumah tangga. Setelah perang suaminya bergaya, kamu nggak iman sama Allah dan Rasulnya loh. Bukan begitu. Ya iman itu juga ada tingkatan. Nggak semua orang bisa sampai level yang tertinggi. Level tengah udah luar biasa, level bawah juga udah luar biasa. Kita sesuaikan saja, jangan pernah maksakan orang lain. Pulang ke rumah, nanya sama istrinya, saya ini bawa tamunya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah di rumahnya nggak ada makanan. Tadi ditawarkan siapa yang bisa jamu. Saya bilang saya bisa. Punya makanan enggak buat tamu? Baru nanya loh, punya makanan enggak buat tamu? Istrinya ya jawab, enggak ada. Buat tamu enggak ada, buat kamu enggak ada, buat saya enggak ada. Adanya makanan buat anak-anak kita ini. Oh aman, anak-anak itu simple. Nanti kalau lapar nangis, kalau nangis kamu tidurkan, kan tidur laparnya hilang. Dah anak-anakmu nanti buat tidur saja. Timang-timang sampai tidur. Kalau bangun timang-timang lagi. Loh tapi kan makannya nggak cukup buat 2 orang mas. Cukupnya cuma buat tamu. Oh enggak jadi masalah. Nanti siapkan 2 tempat. Yang tempatnya tamu kasih makan, tempat saya nggak usah. Loh, nanti tamunya nggak akan mau makan kalau kamu nggak ikut makan. Oh dia akan makan. Caranya gimana? Nanti kalau udah mau makan, padamkan lampunya. Nah, terus nanti kamu pura-pura benerin susah nggak nyala-nyala. Nah di situ saya persilahkan makan dalam kondisi lampu mati, jadi nggak kelihatan prosesnya. Nanti saya akan pura-pura ikut makan, saya asal kecap-kecap saja. Nah tamu nanti akan senang makan. Bayangkan satu keluarga buat drama sandiwara
Susahnya ini luar biasa hanya untuk menyenangkan satu orang. Betul. Tapi satu orang ini adalah tamunya Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat tuh mahabbah, tuh lihat cinta. Itu cinta. Mau ngomong sahabat maksakan diri berkorban untuk Nabi. Mau ngomong sahabat maksakan diri berkorban untuk orang lain. Bukan maksakan diri, itu namanya mujahadah, perjuangan yang nilainya luar biasa. Tapi ingat, ini tidak boleh dipraktekkan oleh sembarang orang. Itu anaknya nangis gak nyesel. Alhamdulillah anak sudah belajar berjuang dari bayi, senang dia. Coba kalau kita mungkin gara-gara satu tamu anak-anak kelaparan, besok keliling kota cerita ya, saya nggak makan, istri saya nggak makan, anak-anak sampai nangis tuh gara-gara satu tamu itu ngerepotin tamunya. Naudzubillah min dzalik. Sahabat gak ngomong begitu, silent, diam, gak cerita sama siapapun, gak cerita sama Nabi Muhammad SAW, gak cerita sama siapapun. Berangkat sholat subuh. Nah selesai sholat itu biasa ngobrol dengan sahabat. Disitulah Allah yang cerita pada Nabi Muhammad SAW. Allah yang menyampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kemudian nanya, apa yang kalian lakukan terhadap tamu kalian semalam? Ditanya Nabi ya nggak bisa diam, harus jawab, jawab. Ya Rasulullah, ceritakan semuanya detail gitu ya. Karena Rasulullah tanya, apa yang kalian lakukan? Terus Rasulullah tersenyum bahagia. Tahu enggak kalian? Ya. Allah tertawa melihat perlakuan kamu dan istrimu terhadap tamu semalam. Allah tertawa. Jadi sampai buat Allah tertawa. Artinya Allah senangnya luar biasa. Ada umatnya Nabi yang semacam itu. Nah ini contoh orang yang punya level keimanan yang tinggi, yang boleh dia berbuat seperti itu, tapi tidak boleh dia ngomong sama yang lain, tiru saya, kamu harus seperti ini. Enggak boleh maksa. Yang dipakai adalah standar umumnya manusia. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, ya seperti nafas. Jangan ambil hadis satunya. Cukup untuk anak cucu Adam sesuap 2 suap untuk menegakkan tulang punggung. Artinya kalau makan sehari itu sesuap itu udah cukup. Jangan ambil hadis yang itu. Hadis yang ini untuk orang-orang soleh yang luar biasa seperti Imam Malik rahimahullah yang ke toilet itu 14 hari sekali. Ya ke toilet 14 hari sekali. Kenapa? Karena tiap hari itu puasa, sahurnya dengan seteguk air, bukan segelas, seteguk air, berbukanya dengan secuil korma, bukan sebutir, dengan secuil korma. Itu 14 hari sekali, jadi masuk akal baru ke toilet 14 hari sekali, karena yang masuk cuma sedikit. Yang tidak bisa diterima oleh dunia kedokteran, bagaimana bisa hidup ya dengan air yang sedikit dan juga makanan yang sangat minim, yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Karena dokter ilmunya adalah ilmu fisiknya, ilmu fisik. Manusia itu bukan fisik, manusia itu fisik dan non fisik. Manusia itu ada jasmani, ada rohani. Karena itu ada manusia yang wajahnya itu secara fisik itu nggak ganteng, nggak cantik. Ya, tapi begitu dilihat, rasanya yang melihat gantengnya luar biasa, cantiknya luar biasa. Kenapa? Karena rohnya yang tampak, rohaninya yang kelihatan, rohaninya yang muncul. Tapi ada yang wajah itu gantengnya luar biasa, cantiknya luar biasa, yang lihat sebelnya luar biasa. Kenapa? Karena yang muncul tadi rohnya yang jelek, yang kotor, yang penuh dosa dan lain sebagainya. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kita lihat semacam itu, maka kita tempatkan posisi kita. Ini saya mau ngomongnya di sini nih, endingnya. Alhamdulillah 50 menit. Ya. Jam berapa itu? 5:30 lebih 10. Yang ini 5:30 lebih 7, beda pendapat antara 2 jam.
Oh, jam aja bisa beda pendapat. Nah ini 37 sama dengan punya saya. Ya, makanya kalau adzan maghrib jangan ikut jam Anda. Cek jam ini handphone yang digital. Karena kalau jam yang begitu dan begitu seringkali nyetelnya tidak pas. Ya, tidak pas. Tapi kalau jam digital asal wilayah waktunya tepat, insya Allah jamnya tepat. Karena itu perhatian untuk semua takmir masjid dimanapun berada. Yang sering terjadi muadzin lupa diingatkan. Muadzinnya patokannya lihat jam di tempat dia adzan. Rupanya baterainya setahun belum diganti, sehingga jalannya udah mulai lambat. Ya, tidak tepat. Nah itu kalau sholat maghrib masih nggak apa-apa. Ya, adzannya jadi mundur ya. Tapi kalau sholat subuh, Masya Allah tetangganya lihat kok belum adzan, muadzinnya tenang, jamnya dia belum. Padahal seharusnya udah masuk 5 menit yang lalu. Misal seperti itu. Itu bisa jadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk umat dan masyarakat. Ikhwani rahimakumullah. Lanjutkan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ya karena ibadah puasa Ramadan itu satu dengan yang lain beda-beda. Seringkali kita ini ngomentarinya begini, Ramadan kok cari dunia, gak baca Al-Quran banyak, gak sholat di masjid banyak, gak sholat tarawih, Ramadan kok gak sholat tarawih. Nah kita sama ratakan itu, gak bisa semacam itu. Kenapa? Saya ingatkan, di luar sana ada teman-teman kita muslim, mukmin, bertakwa, imannya kuat, puasa pula, imannya kuat, tapi tidak seberuntung kita. Dalam arti kita malam bisa istirahat, sementara teman-teman kita itu kalau malam tetap harus pegang setir mobilnya. Dia jadi sopir truk yang bawa ekspedisi angkutan logistik misalnya. Dia yang bawa beras, dia yang bawa ayam, dia yang bawa kambing, dia yang bawa sapi, yang nganter ke Jakarta, nganter ke Bekasi, nganter ke Banten misalnya, dari berbagai wilayah, yang nyebrang naik kapal, naik lewat laut, sopir truk ini. Terus antum mau ceramah teriak-teriak, orang Ramadan meninggalkan tarawih, ini tanda orang tidak beriman. Naudzubillah min dzalik. Enggak begitu. Ini kalau supir truk kemudian mogok total. Kami Persatuan Supir Truk Tanah Air selama bulan suci Ramadan di malam hari dan siang hari tidak akan nyopir. Kami akan sibuk baca Al-Quran. Kami akan terus sholat tarawih. Pertanyaan saya, kira-kira masyarakat jadinya bagaimana? Remuk atau remuk? Remuk. Gak bisa ini kehidupan jalan, gak bisa. Atau dokter, Mas, ya dokternya harus operasi tiap standby di rumah sakit harus operasi. Dokternya jawab, mohon maaf, waktu saya Ramadan, waktu ibadah, saya tidak terima pasien di malam hari untuk operasi. Padahal dia dokter jantung handal. Dokter jantung handal. Saya pokoknya kalau malam saya mau tarawih dan tarawih saya 10 juz. Itu kemungkinan besar tiap malam banyak pasien yang berangkat duluan. Kan enggak begitu Islam, ya Islam enggak seperti itu. Dokter silahkan operasi, kalau perlu enggak usah tarawih, kalau perlu enggak usah tarawih, kalau enggak ada waktu buat kamu nanti di malam hari, kalau ada waktu malam sebelum masuk subuh kamu sholat sendiri, kalau enggak ada ya enggak usah tarawih. Kenapa? Tarawih sunnah yang luar biasa, tapi menyelamatkan nyawa manusia hukumnya wajib. Hei supir truk, lanjut nyupirnya, sholat 5 waktu jaga, lanjutkan nyupirnya, niatkan antarkan beras, antarkan gula. Kalau nggak ada beras, banyak yang kelaparan itu. Program-program nggak akan jalan, nggak akan jalan. Antum jasanya luar biasa. Terus begitu, jadi jangan dibayangkan nanti akhirnya terjadi teman-teman kita kasihan itu. Ada yang kerja di mall, beneran kerja di mall, cari nafkah buat keluarganya. Ya, cari nafkah buat keluarganya, harus jaga toko di mall, ngelayanin orang-orang di mall.
kemudian kita cuman asal komentar, Ramadan kok hidup di mall melulu. Mikir dunia saja, enggak mikir akhirat. Itu hatinya gimana itu hatinya? Enggak boleh begitu. Setiap orang punya posisi sendiri-sendiri. Setiap orang punya pangkat sendiri-sendiri. Setiap orang punya tugas sendiri-sendiri. Di makamnya, di tingkatannya, di posisinya, jalankan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah, buat kita yang udahlah jujur, kita ini termasuk al-malesu wal kesetu. Kita ini kelompok yang rada males dan keset. Saya ngomong begini karena ayo jujur, kalau sekarang diajak sholat tarawih sampai subuh, maju atau mundur? Mundur. Saya yang pertama kali mundur. Dan saya akan ajak pengikut yang mau mundur bersama saya, ayo kita buat jamaah sendiri. Iya kan, mundur kita. Kita bukan orang yang ayo malam ini kita akan bersama-sama baca Al-Quran sampai khatam. Saya yang pertama kali mundur. Udah kuat saya. Malam ini habis isya langsung ngaji sampai subuh. Masya Allah, mungkin Al-Qurannya terbuka, tapi sayanya terpejam. Tidur. Ya, saya tidak akan terbangun, sayanya akan tidur. Yang terjadi seperti itu. Nah, untuk kita yang makam betul. Nah, untuk kita yang untuk kita yang semacam ini, kita yang kurang kuat, sudah dikasih jalan paket hemat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, apa itu? Di antaranya sih berbuka orang yang puasa. Ada orang puasa sampai makan makanan atau minuman yang kamu berikan menjadi pembatal puasanya, maka pahala puasanya di cloning kamu dapat. Pahala puasanya di copy diberikan sama kamu dapat. Yang punya puasa gak kurang pahalanya, di cloning kamunya dapat. Nah, ini paling enak ini. Tinggal cari orang-orang yang ahli tahajud, orang ahli baca Al-Quran, ahli tarawih misal begitu ya. Kita ini supir truk, ternyata kita gak bisa sholat tarawih banyak, ya cari di kampung kita. Ini imam masjidnya siapa ini? Tetangga kampung itu. Oh fulan. Nah ini kelihatannya sasaran empuk, pahalanya saya cloning. Pahalanya cloning, kirimkan ke rumahnya gula 1 kilo. Ya kan kalau buat teh kan pakai gula, buat kopi pakai gula. Ini imamnya senang istrinya nanti buka buat pakai ini ya gulanya. Supir truknya sesuai niatnya dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Dikasih celah agar tetap bisa dapat pahala yang besar. Kemudian kita diajarkan untuk baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali ditutup ya karim. Itu doa yang luar biasa yang diajarkan, mengambil saripati dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk memperbanyak 4 kalimat. 2 hal harus kita lakukan, 2 hal pasti kita butuhkan. 2 hal yang harus kita lakukan, syahadat dan istighfar. 2 hal yang pasti kita butuhkan, masuk surga dan selamat dari neraka. Dan terakhir ditutup doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya, kalau saya ketemu Lailatul Qadar apa yang harus saya baca? Sebagai penutup, alhamdulillah saya udah bicara 1 jam kurang 1 menit. Pertanyaannya terasa tidak? Ini yang ngomong gak terasa, ini manusia-manusia luar biasa. Ya karena gak ikut ngomong ya. Saya yang ngomong alhamdulillah juga gak terasa. Alhamdulillah gak terasa. Tapi pertandingan harus diakhiri. Ya, karena kegiatan harus dilanjutkan. Hidup harus diteruskan. Nanti bisa diulangi dengan cara yang berbeda. Ikhwani rahimakumullah. Sayyidatuna Aisyah ini istri Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai setelah Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah yang paling dicintai Nabi dari istrinya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Aisyah ini
istri Nabi. Jadi ya percaya diri, insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Lawang suaminya Nabi Muhammad SAW, sholatnya sama Nabi, yang dilayani Nabi, masa nggak dapat Lailatul Qadar? Ya insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Maka pertanyaannya Sayyidatuna Aisyah nggak pernah nanya bagaimana caranya saya mendapatkan Lailatul Qadar, nggak pernah. Ajarkan kepada saya cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar, nggak ada. Kenapa? Pede, harus pede. Istrinya Nabi, suaminya Nabi, kekasihnya Nabi, yang dilayani tiap hari Nabi. Masa masih mikir dapat Lailatul Qadar enggak ya? Ya enggak lah, enggak mikir semacam itu, pede. Ya pasti dapat Lailatul Qadar, insya Allah. Kalau toh yang dimiliki sudah lebih dari Lailatul Qadar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar itu hanya lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari segala-galanya. Waktu itu nggak akan mulia kalau nggak ada Nabi di situ. Begitu ada Nabi, waktunya jadi mulia. Waktu kita kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW nggak akan mulia. Kita ini mulia karena Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidatuna Aisyah cerdas, nanya, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Kalau saya ketemu Lailatul Qadar, apa yang harus saya minta? Bima as'alullah azza wa jal. Ya, apa yang harus saya baca? Dari hadis ini banyak pelajaran yang saya dapatkan, di antaranya satu. Jawabannya Nabi saat itu SAW, Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita mau baca jamak jadi fa'fu anna. Tapi jawaban Nabi itu, saya nggak akan bahas jawaban Nabi Muhammad SAW. Yang akan saya bahas, kenapa Sayyidatuna Aisyah nanya itu. Kenapa nanyanya kita bahas, jawabannya nggak akan saya bahas. Doa ini urusan hamba dengan Allah yang sangat mudah. Betul ya? Ud'uni astajib lakum. Minta saya jawab, minta saya kabulkan. Jadi doa ini urusan yang paling mudah. Kenapa untuk urusan yang paling mudah Sayyidatuna Aisyah nanya, saya enaknya baca apa? Padahal momennya jelas, momen yang sangat penting. Biasanya di momen yang penting itu orang kan punya hajat sendiri ya, punya hajat sendiri. Contohlah, itu ada yang adat-adat kalau lagi punya hajat, ayo sebutkan keinginanmu dalam hati, gak usah diomongin, itu ya. Silahkan ngomong gitu, apa hajat kamu dalam hati. Dia langsung di hatinya pasang hajat macam-macam, pengen A, B, C, D. Wajar, hamba dengan Tuhannya, cukup ngomong dalam hatinya. Tapi Sayyidatuna Aisyah enggak begitu. Beliau nanya sama Nabi Muhammad SAW, sebaiknya saya baca apa? Nah, di situ ada pelajaran banyak. Yang pertama, seorang umat yang sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika dapat momen penting yang diingat bukan dirinya, yang diingat nabinya. Ya Rasulullah, kalau momennya Lailatul Qadar, kamu senangnya saya minta apa? Jadi pengen yang dibaca itu yang disenangi Nabi, pengen yang diminta itu yang diminta Nabi, pengen yang diinginkan itu yang diinginkan Nabi. Bukan keinginan saya, bukan permintaan saya, bukan urusan tentang saya. Ini tentang kekasih saya, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah maunya apa? Rasulullah pengennya apa? Itu saja yang saya minta. Ya Rasulullah, kamu pengen saya ngucap apa? Pertama itu, Masya Allah kan. Yang kedua, tentang seorang murid kepada guru. Buat kita biar bisa nyontoh. Murid kepada guru. Sayyidatuna Aisyah ini murid, gurunya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika momen peristiwa yang sangat penting, tidak memutuskan sendiri. Contoh, ini yang sudah punya anak akan paham. Ada seorang ayah punya anak 3, yang satu TK, satu SD, satu SMP. Ayah tadi ngomong sama anak-anaknya, dah kalian minta apapun ayah akan beri. Yang TK ngomong belikan balon, betul ya? Kurang lebih begitu ya, belikan balon. Yang SD mungkin
es krim sesuai dengan kepala masing-masing. Yang es ngomong mau minta apa itu PS ya, minta PS. Ibunya jawab, dah biar ibu saja yang mewakili, minta ATM-nya. Betul ibu-ibu? Minta ATM-nya, karena kapasitas kepala ibu ini lebih besar. Maka ketika urusannya diserahkan sama ibu, anaknya bisa dapat balon, dapat es krim, dapat baju, macam-macam karena punya ATM. Nah murid itu harus merasa kepala saya kecil, guru saya ilmunya jauh lebih besar, maka untuk urusan apapun saya akan nanya, guru bagusnya bagaimana? Apalagi urusan Lailatul Qadar, maka nanya pada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sebagai guru ya, apa yang harus saya baca sehingga apa yang diminta itu sesuai dengan pola pikirnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ini semakin asik ya. Nah, yang ketiga adalah Sayyidatuna Aisyah paham betul kalau doa Nabi pasti diterima. Kalau doa Nabi pasti diterima. Kalau doa yang lain masih tanda tanya. Maka nanya, bagusnya saya baca apa? Baca ini. Berarti aku hanya meneruskan permohonan Nabi Muhammad SAW. Aku hanya meneruskan permohonan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang menyuruh Nabi, saya hanya melaksanakan perintah Nabi. Berarti yang maju adalah Nabi, akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Neknya cepat. Nah, yang keempat, seorang istri terhadap suami. Sebagai seorang istri, Sayyidatuna Aisyah itu tidak pernah mendahului suaminya sampai urusan doa nanya, bagusnya saya minta sama Allah apa wahai suami. Loh, urusan doa saja masih minta persetujuan suami, padahal tidak ada urusannya dengan suami. Doa apapun boleh, tapi karena adabnya, sopan santunnya, hormatnya kepada suaminya, beliau minta, saya punya imam, biar imam saya yang ngajarin saya. Saya punya pemimpin, biar pemimpin saya yang ngajarin saya. Pokoknya semua biar suami saya yang ngurus saya tinggal sami'na wa ata'na. Istri model begini banyak zaman sekarang. Masya Allah. Istri yang menghormatnya model begini zaman sekarang banyak. Kita belum bisa melihatnya. Ya, banyak, cuman mungkin kita belum bisa melihatnya. Betul ibu-ibu? Tuh, betul. Banyak, cuman kita belum bisa melihatnya karena ibu-ibu ada di balik tabir, kan kelihatan. Di balik sana enggak kelihatan. Hakata ikhwani, dan sebagai penutup sesuai judulnya, kajian ini berjudul keutamaan sholat tarawih. Betul? Nah, saya sebutkan di belakang saja penutup. Sholat tarawih itu sholat sunnah yang diutamakan untuk menambal kekurangan kita dalam sholat-sholat fardu. Itu ya jangan tinggalkan sholat tarawih, tapi jangan lupa jangan tinggalkan sholat ba'diyah isya, dan jangan lupa jangan tinggalkan sholat isya berjamaah. Yang sering terjadi ngejar tarawih tapi nggak ngejar nggak ngejar isya berjamaah. Sholat isya sendiri terus cari jamaah tarawih, salah. Cari jamaah isya baru kamu cari sholat tarawih. Mau jamaah mau sendiri itu tidak jadi masalah selama isyaknya berjamaah. Yang jadi masalah kalau tarawihnya berjamaah, isyaknya tidak berjamaah. Saya ke masjid udah tertinggal, sudah mulai tarawihnya, saya belum isya. Ya udah, ikut saja sama yang di sholat tarawih itu 2 rakaat salam, kamu niatkan sholat isya. Niatkan sholat isya, nanti kalau mereka salam kamu bangun tambah 2 rakaat sehingga dapat fadilah sholat isya berjamaah. Karena dalam syariat diizinkan, di fikih demikian diajarkan. Ikhwani rahimakumullah, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus undur diri dan mohon izin. Dan sebelumnya saya mau ngiklan. Ya, saya punya program yang saya jalankan saat ini namanya 1 hari 1 ilmu. Buat sahabatku dimanapun Anda berada, 1 hari 1 ilmu. 1 hari 1 ilmu adalah program di mana saya akan kirimkan pesan WhatsApp langsung dari nomor saya ke nomor teman-teman yang telah ikut join program 1 hari 1 ilmu. Setiap hari secara random waktunya, dalam bentuk konten video
audio, meme atau artikel singkat pendek langsung dari WA saya ke WA yang sudah menjadi yang sudah berlangganan. Biaya berlangganan selama 1 bulan hanya Rp100.000. Rp100.000 bisa dapat konten tiap hari dari saya, baik itu artikel, meme, audio maupun video singkat. Langsung dari WA saya ke WA Anda. Tanpa join grup macam-macam, nggak masuk grup A, nggak masuk grup B, privasi Anda dan privasi saya. Itu nggak masuk kemana-mana, hanya saya ke antum. Cara joinnya bagaimana? Ketik di browser masing-masing ayojoin.com. Ketik di browser masing-masing ayojoin.com, ikuti petunjuk di sana. Insya Allah cukup mudah. Ya, langganan 100.000 setiap silnya kami gunakan mengurusi banyak kegiatan yang insya Allah barokah dan manfaat. Hakadha wal afu minkum asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ahsanul jaza. Kami haturkan kepada beliau Wal Habib Novel Al-Aidrus. Semoga apa bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan kepada kehidupan kita sehari-hari dan kita aplikasikan kepada kehidupan kita dan bisa kita share kepada orang-orang yang tidak bisa mendengar pada kajian hari-hari ini.